Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup taat kepada Tuhan, maka kita mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Dan ketaatan itu juga membawa kerukunan dan membawa kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami Engkau mampukan untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini, agar kehidupan kami bahagia. Amin. 2 Tawarik pasal 33 ayat 12 sampai 13. Dalam keadaan yang terdesak, ia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia kembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manasye pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berusaha hidup dalam ketaatan, maka kita mampu menjalani kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan. Dan kita mampu melangkah di dalam kebenaran. Dan saat kita melangkah dalam kebenaran itu, kita akan dimampukan Tuhan untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang kita raih itu sungguh-sungguh membawa kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Manasye. Manasye ini seorang raja yang sangat jahat. Dia orang yang sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Bahkan dia memakai bait Allah, dia memakai rumah Allah untuk menyembah dewa-dewa, untuk menyembah Baal. Dia senantiasa mengandalkan dan percaya kepada dewa-dewa atau Baal yang juga disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Saudaraku, Tuhan sudah berkali-kali menegur Raja Manasye. Tetapi ketika ditegur oleh Tuhan, dia malah berbuat yang lebih jahat lagi dan lebih jahat lagi. Pada suatu hari, saudaraku, Tuhan menghukum Manasye dan bangsa Israel. Tuhan mendatangkan pemimpin-pemimpin Asyur, mendatangkan bangsa Asyur lebih kuat daripada bangsa Israel. Dan bangsa Asyur mengalahkan bangsa Israel. Dan Manasye pun ditangkap oleh bangsa Asyur, dibawa ke Babel, diarak, diperlakukan seperti seekor hewan. Dan dia dipenjara dan mengalami keadaan hidup yang sangat menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Raja Manasye pada waktu itu membuat Raja Manasye ingat Tuhan. Membuat dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. Membuat dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan meminta supaya Tuhan berkarya untuk membebaskan dirinya dari pembuangan di Babel pada waktu itu. Saudaraku, ketika Tuhan melihat ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hati Manasye, ada kerendahan hati yang sungguh-sungguh dari Manasye, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mendengar permohonan Manasye. Tuhan mengabulkan permintaan dan doa Manasye. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Manasye kembali dibawa ke Yerusalem dan kembali ditempatkan di posisi semula menjadi Raja Israel. Saudaraku, sejak itu Manasye bertobat
dan Manasye berubah 180 derajat. Dia menghancurkan patung-patung dewa-dewa dan dia kembali beribadah, kembali mengandalkan, kembali percaya dan kembali taat kepada Allah. Dan bahkan dia mengajak bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Sejak itu saudaraku, Manasye menjadi seorang raja yang kuat. Bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Dan bangsa Israel mengalami pemulihan kehidupan mereka. Mereka pun merasakan kembali berkat-berkat, merasakan kembali cinta kasih, berhasil dalam banyak hal. Dan bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Di saat taat, maka ketaatan Manasye dan bangsa Israel membawa kebaikan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak bisa dipungkiri ketika hati kita jauh dari Tuhan, ketika langkah-langkah kehidupan kita menyimpang dari kehendak Tuhan, ketika kita mengutamakan, melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan tidak peduli dengan keinginan Tuhan. Seringkali kehidupan kita semakin hancur, kita semakin berat dalam menjalaninya. Kita merasakan sendirian di sana. Tidak lagi merasakan pendampingan Tuhan. Tidak lagi merasakan cinta kasih Tuhan. Tidak lagi merasakan dan mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Sehingga saudaraku, mari kita meneladani Raja Manasye. Di tengah-tengah hidup kita terdesak dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Mari kita kembali mengakui Tuhan sebagai sosok yang sangat berkuasa, mampu mendamai kita, mampu membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia dalam kehidupan kita, sertakan Dia dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan biarlah kita sungguh-sungguh mengalami pendampingannya, mengalami tuntunannya, dimampukan melangkah dengan baik sehingga yang terbaik kita dapatkan. Sehingga saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan pun akan membawa kebaikan demi kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Dan kebaikan demi kebaikan itu juga mampu membawa kita mengalami kebahagiaan kapanpun, apapun keadaan kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Sehingga saudaraku, mari kita bersama-sama membuktikan bahwa ketaatan kepada Tuhan senantiasa membawa kebaikan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam saat ini dengan memanjatkan doa-doa kita. Tuhan, kami rindu, biarlah kami menjadi orang yang terus-menerus memperjuangkan firman Tuhan untuk kami taati, kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga berkat, pendampingan, kekuatan kami dapatkan, kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga ketaatan kami itu sungguh membawa kebahagiaan dan kebaikan di sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami juga menyerahkan istirahat kami malam hari ini dalam perlindungan-Mu, agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dan kami boleh bekerja bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menyambut berkat-berkat-Mu di sepanjang hari esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan, saudaraku, agar kita mengalami kebaikan dan kebahagiaan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.